True life is not fellowship, it's discipleship. It's not living, it's life. It's not religion, it's kingdom. Terima kasih. Saya waktu tadi melihat, mengikuti tadi, I sense the fire of God. Gereja ini adalah generasi kedua, tetapi saya melihat api Tuhan tetap menyala. Saya masih ingat 40 tahun yang lalu, ketika saya pertama kali dijamah Tuhan. Doa saya, Tuhan jangan pernah ambil cinta ini dalam hidupku. 40 tahun lewat. Saya sekarang sudah jadi engkong. Saya sudah punya cucu. Waktu time goes by, keep moving. Tapi saya katakan, Tuhan, saya nggak mau jadi sisa. Saya nggak mau jadi tua hati saya. Penuhi saya terus. Bahkan sampai akhir hidup saya dan selama-lamanya. Rasa belas kasihan hatimu. Tolong ditayangkan. Ini menjelang Natal. Yesus datang dengan satu multi dimensi misi. Dia datang untuk menjadi penebus, mengampuni dosa. Ya. Tetapi dia tidak berinkarnasi jadi manusia hanya untuk melakukan, memberikan pengampunan. Percayalah. Dia menjadi manusia karena Tuhan ingin menyapa umatnya. Lihat perjeritan hatinya. Yerusalem, Yerusalem. Dia Jehovah Shammah. Dia Allah yang mau tinggal dan menyapa umatnya. Amin. Dia datang untuk mematahkan kuasa maut iblis, pekerjaan setan. Makanya dia preaching healing and deliverance. Di ministry dan komunitas yang kita terus belajar, oleh kemurahan Tuhan kita mulai melihat orang sakit sembuh. Kita mulai, dan kita tidak melihat itu pekerjaan manusia atau karunia. This is the nature of the kingdom of God. Kita melihat kelepasan. Lihat, dia berkhotbah, dia menyembuhkan dan dia membebaskan. Tetapi dia juga datang untuk meninggalkan satu jejak hidup sebagai manusia, supaya kita menemukan sebuah kehidupan, to be a true man. Makanya dia menjadi 100% manusia. Dia tetap Allah, tetapi dia tidak memakai kealahannya. Sebab kalau dia memakai kealahannya, kita tidak bisa mengikuti jejaknya. Kalau dia memakai kealahannya, makanya banyak orang salah paham. Karena dia tidak memakai kealahan, dianggap dia bukan Allah waktu jadi manusia. Dia Allah, tetap Allah, tetapi dia tidak memakai kealahannya. Kalau dia memakai kealahannya, dia nggak butuh puasa. Setuju? Dia nggak butuh doa. Dia datang supaya dia meninggalkan satu jejak kehidupan untuk kita ikuti. He is a life-giving spirit. Gospel is not just message of religion. It's a life story. It's a life message. Itulah sebabnya tidak ada tokoh yang begitu diperdebatkan, sekaligus memiliki pengaruh yang demikian besar seperti Kristus. Sebab di dalam dirinya berdiam seluruh kepenuhan Allah sekaligus sosok manusia sejati. So, is he a son of God or is he a son of man? Son of God and son of man
in one. Dia berinkarnasi menjadi Son of Man. He is a Son of God, be incarnated to be a Son of Man. Untuk dia memanggil kita anak-anak manusia untuk hidup dan ditransformasi menjadi dalam sebagai anak Allah. Sehingga kita menjalani hidup ini sebagai anak manusia sekaligus sebagai anak Allah. Bumi dan sorga dalam satu kesatuan. Jangan hidup hanya sebagai anak Allah, lupa jadi manusia. Lupa kerja, didik anak, lupa uang belanja buat istri. Yesus di atas kayu salib, dia menitipkan ibu kandungnya ke muridnya. Saya terkejut, di tengah misi sorgawi, dia ingat uang belanjanya bulanan ibunya. Halo, Son of God and Son of Man in one. Dan dia sebagai manusia, atau dengan kata lain, menjadi true man, bukan menjadi jantan dan betina, tapi menjadi pria dan wanita. Dan manusia, jadi manusia itu tidak mudah. Halo, saya melihat di National Geographic, kuda Nil anaknya dicapik-capik singa. Dia lihat, setelah beberapa lama dia tidak bisa berbuat sesuatu, dia nyelam, lanjut. Saya bilang gampang jadi hipo ya. Coba itu manusia, patah hati lihat anaknya dicapik-capik singa. Binatang kayaknya jarang yang patah hati. Manusia bisa patah hati, ditolak cinta. Katakan kanan kiri, jadi manusia itu tidak mudah, tapi kita terlanjur sudah jadi manusia. Anda jangan pikir jadi manusia itu mudah, enggak mudah. Yesus datang, dia meninggalkan jejak bagaimana jadi manusia. Dan jadi manusia itu punya 3 dimensi. Being, you are, you do, you have. Tapi Alkitab tidak mengatakan do dan have, tapi move and live. Apa bedanya move dengan do? Engkau bisa do a lot but going nowhere. Cuma muter-muter, hangout, ngopi, nonton bioskop, pulang, senang-senang. Hanya mencari happiness. No. He is not the man of happiness. Ingat, Yesus bukan man of happiness. Even dia katakan man of sorrows. Halo. Tapi dia mengajarkan bagaimana menapai hidup sebagai manusia sejati. Apa bedanya live dengan have? Have adalah ownership, live adalah stewardship. Kita tidak dipanggil untuk membangun reputasi tapi transformasi. Kita tidak dipanggil untuk mencapai hanya achievement dan ambition, tapi mission and accomplishment. Serupa tapi tidak sama. Kita tidak dipanggil jadi ownership, tapi stewardship. Dan ini dimulai dari you are, bukan you do. Kita adalah. Bukan berarti kita tidak melakukan. Perilaku kita, apa yang kita lakukan, itu harus lahir dari kita adalah. Sebab orang bisa melakukan, tetapi dia tidak selaras dengan dia adalah. Makanya Paulus berkata, sekalipun aku bisa do something seperti itu, tapi kalau aku tidak punya kasih, itu semuanya sia-sia. Saya bisa khotbah di mana-mana, tapi saya kalau kehilangan rasa dan cinta, saya selalu katakan saya hanya jadi pengkhotbah profesional dan saya melakukan permainan kosong.
Saya ingin membawa kita melihat sebuah spiritual formasi. Spiritual formation. Salah satu kerinduan Tuhan adalah menunggu dan menemukan dari antara gerejanya, anak-anaknya bukan hanya diselamatkan, bukan hanya ditolong, bukan hanya ditebus, tetapi bertumbuh menemukan mereka menjadi putra-putri kerajaan yang mewarisi. Kasih Tuhan bukan hanya menolong. Kasih Tuhan bukan yang kebaikan. Ini paradigma demi paradigma. Apa Pak bedanya? Kasih yang general dan personal. Kalau ada seorang om, bapak baik hati, kaya raya datang ke panti asuhan, dan dia membawa makanan, hadiah, itulah kebaikan. Itulah goodness, kindness, compassion. Dan itu kasih. Tapi ini ilustrasi aja. Di tengah-tengah sukacita anak-anak itu, si bapak tertuju pada satu anak. Mungkin namanya Abigail misalnya. Sini nak. Si Abigail juga bingung kenapa saya dipanggil. Ada apa om? Namamu siapa? Abigail. Umur berapa? Kelas berapa? Bapak di mana? Ayahmu? Udah nggak ada om, udah pergi, udah ninggalin kami. Ibunya di mana? Mama di mana? Oh keluar negeri TKI. Makanya saya dititipkan di sini om. Tiba-tiba om ini ngomong gini, om sayang sama Abigail. Kamu mau jadi anakku. Itu bukan belas kasihan, itu sayang. Cinta Yesus bukan hanya kasihan. Cinta Yesus itu sayang. Mungkin si Abigail, gak salah. Ini om kaya raya. Ini om konglomerat. Ada urusannya apa dengan anak panti asuhan? Abigail itu gambaran Anda dan saya. Ada raja yang berkata, aku sayang sama kamu. Kenapa? Ya aku mengasihimu karena aku mengasihimu. Amin. That's personal love. Dan dia bukan hanya ditolong, dia dirindukan untuk dewasa. Dan untuk dewasa ada sebuah proses. Kristus tidak langsung jadi Kristus. Yesus tidak langsung jadi Kristus. Dia melewati sebuah proses. Jadi manusia kita harus melewati ujian. Amin. Nah, saya ingin bawa Anda masuk dalam gambaran pencobaan padang gurun. Step pertama, apa yang dilempar oleh iblis? Jikalau engkau anak Allah. Saya tanya, Yesus sudah anak Allah belum? Sudah. Tapi iblis katakan jikalau. Jadi apa yang digoyang? Identitas. Apa fondasi hidup kita? Siapa kita di hadapan Tuhan? Bukan karena level sosial kita, bukan karena talenta kita. Apa yang digoyang iblis kepada Hawa? Engkau akan jadi seperti Allah kalau engkau makan buah itu. Padahal Hawa sudah seperti Allah belum? Sudah. Apa yang digoyang? Identitas. Perhatikan, tidak ada negara bangsa mencapai sebuah kemakmuran kemajuan tanpa punya keyakinan, keberadaan, identitas. Ini gak ngomong rohani. Tunjuk aja, Rusia, Amerika, Cina, Jepang. Mereka punya strong identity. Perjalanan ini tidak dimulai what you do, who you are. Dan cinta dalam perjanjian
memberikan new identity. Abigail berhenti jadi anak panti asuhan, yatim piatu. Dia menjadi anak si Umi. Dia menerima new identity. That's the point. Dengan ini kita jalani hidup ini. Seperti tadi ayat, saya sangat diberkati walaupun sudah pernah baca. Siapa yang bisa memisahkan kita? Pedang, kelaparan, kesesakan. Hadiah yang Tuhan mau ingin kita berikan sama dia, bukan kita melakukan ABC dulu. Percaya bahwa dia mencintai kita. Kegagalan bangsa Israel adalah mereka gagal mempercayai kasih setia dan hati Tuhan. Mereka hanya percaya perbuatan Tuhan. Dan waktu saya merenungkan 3 pencobaan ini, saya menemukan sebuah spiritual formation yang perlu saya bagikan. Dimulai dari identitas. Pencobaan pertama, Yesus lapar. Dan Yesus baru saja melakukan kehendak Bapa. Dan lapar itu kebutuhan. Dan Yesus punya kemampuan. Ada kebutuhan dan ada kemampuan. Apa yang Tuhan atau apa yang iblis tawarkan? Jikalau engkau analah, jadikan batu jadi roti. Saya coba gambarkan prinsipnya. Seketika tahu kita nilai atau peta di balik itu, nggak akan lupa. Dan ini sangat menyentuh hati saya. Iblis bukan bicara salah 100%. Iblis memotong elemen kebenaran. Dia menyampaikan bahwa kebutuhan itu di atas segala-galanya. Ketika engkau butuh, engkau boleh melakukan apa saja. Itu yang ditawarkan iblis. Yesus memberikan sebuah prinsip firman. Manusia tidak hidup oleh roti saja. Berarti Tuhan mengakui kita punya kebutuhan enggak? Tuhan peduli dengan kebutuhan. Tetapi biarlah kita tidak hidup. Biarlah manusia tidak hidup hanya oleh kebutuhan. Tetapi biarlah dia digerakkan oleh kebenaran firman. Amsal 30. Jangan jadikan aku miskin supaya jangan aku mencuri. Bicara kemanusiaan. Dan saya renungkan. Ternyata ini bahasa Jawa. Bener itu kalah sama butuh. Tunggu dulu tapi. Buat manusia biasa, kita tidak boleh hidup sebagai manusia biasa. Karena manusia biasa itu benar itu kalah sama butuh. Waktu lapar, ya saya nyuri. Kenapa nyuri? Lapar. Dan Tuhan memang tidak marah. Tapi orang itu mati dalam dosanya. Tuhan bukan murka. Kenapa menjual diri untuk nyambung hidup? Saya tidak katakan kita menuding dan merasa kita lebih baik. Tapi ini polanya. Kalau orang hidup sebagai manusia biasa, satu hari dia akan ditundukkan oleh kebutuhan. Guru agung mengajarkan. Kita harus masuk dalam satu state. Kita bukan orang yang
kendalikan ada kebutuhan. Makanya Tuhan berkata, jangan engkau khawatir apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Itu kebutuhan. Makanya dia putar paradigma ini. Carilah kerajaan Allah dengan kebenarannya. Biarlah engkau mengalami perjumpaan dengan sang kebenaran, dan sang kebenaran itu akan hadir melalui kuasa perjanjian dan akan mencukupi, memelihara kamu sehingga engkau gak tunduk kepada kebutuhan hidup. That's the idea. Sebab ketika kita hanya hidup dengan paradigma kebutuhan, satu hari kita ditundukkan oleh kebutuhan. Bagaimana orang bisa jadi martir? Emangnya dia mau mati? Emangnya dia pilih mati? Enggak ada orang pilih mati. Tapi dia tidak mau mengkhianati. Dia mau setia lebih daripada dia selamat. Dia enggak mau berkhianat. Dia bukan tidak butuh, dia bebas. That's the idea of martyr. Dan untuk itu kita kita harus belajar tidak hidup sebagai only son of man. We have to learn to live as a son of God. Something divine be imparted in your spirit. Saya mau renungkan, ini bukan porno ya, tapi begini. Ayo, zaman hari ini ada pria yang kaya, orang Jawa Timur bilang kaya ya. Apalagi ya, pinter, berkarisma ya, kaya, pinter, berkarisma, ganteng, tidak selingkuh. Bisa nggak? Come on. Dia nggak selingkuh pun, istilah nggak cari pun tiba-tiba datang pencobaan di depan mata. Ya, kaya, harganya bukan 1-2 miliar, triliun. Waduh. Elon Musk. Kalau Elon Musk tenang aja ya, nikah lagi gitu ya. Pinter. Elon Musk itu pinter banget ya. Berkarisma, ganteng. Iman itu bukan pura-pura tidak lihat realita. Iman itu menghadapi realita, mengakui realita, tapi percaya ada kuasa surga yang sanggup mengalahkan realita. Bukan tidak mengakui realita, bukan pura-pura tidak tahu ada realita. Hizkia menyodorkan surat Sanherib. Tuhan, ini ada ancaman, diakui dong, betul? Tapi ada kuasa yang mampu mengubah realita. Itulah intervensi surga. Anda belum jawab pertanyaan saya, bisa nggak? Nggak berani jawab. Jawabannya 2. Bisa dan tidak bisa. Bisa pertama, kalau dia begitu takut sama istrinya dan diikuti terus. Loh, ini mari kita kalau baca Alkitab apa itu jangan terlalu rohani, di awang-awang saja. Karena hidup sejati itu kerajaan surga turun ke bumi, bukan surga hanya di surga itu tunggu nikah meninggal. Oke? Bisa pertama kalau dia begitu takut sama istrinya dan diikuti terus sama istrinya. Bukan tidak berselingkuh, tidak punya kesempatan untuk selingkuh. Wah, ibu-ibu seneng ini yang ini. Rasain lo gitu ya. Tapi yang kedua, jawabnya tidak bisa. Kalau dia hidup sebagai manusia biasa. Apalagi zaman sekarang. Saya ketemu orang kaya yang mau hidup buat Tuhan. Nangis ngerengek,
Mosok nggak boleh bro, didik aja lo bro katanya. Oh ya nggak boleh, saya bilang gitu. Itu penderitaan orang kaya. Apalagi ada medsos, ada aplikasi. Saya nggak pernah punya loh ya. Tapi saya cuma dengar, cuma ceklik itu bisa datang. Mimpi yang paling liar itu bisa hadir kalau orang kaya sekali. Bayangkan, seperti kucing ada dendeng enak, tapi dikatakan itu bukan dendengmu, kamu nggak boleh makan. Itu menderita nggak? Oh menderita. Tapi yang ketiga bisa, tapi dia harus belajar hidup tidak sebagai manusia biasa. Ada something yang ilahi. Itulah kebenaran. Bukan sekedar peraturan, tapi sebuah kuasa roh dan kehidupan diimpartasikan dalam hidup kita. Spirit, the word of God, jadi nilai. Bukan tidak bisa, bukan tidak punya kesempatan, bukan tidak mampu. Saya nggak bisa melakukan itu. Sebab kalau saya melakukan, saya merusak, saya kehilangan diri saya. Itulah Yusuf. I cannot do it. Karena aku bukan orang seperti itu. Identitas. Amin. Bukan karena takut istri. I'm not the person like that. If I do it, I lost my identity. Haleluya. Yang kedua, Iblis bawa Yesus ke puncak atap hubungan. Ini gambaran orang yang sudah hidup benar dan mendapat berkat dan blessing dari Tuhan. Dan iblis berkata, petanya, jatuhkan dirimu jika engkau Allah. Identitasnya diserang lagi. Nanti Tuhan tuh sayang sama kamu. Percayalah, kamu ditolong. Dan itu benar. Benar. Sebab firman berkata, iblis itu tahu firman. 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit. Tetapi Yesus tidak bicara dengan dirinya sendiri. Dia tunjukkan konstitusi surga. Jangan mencobai Allah. Apa artinya? Iblis berusaha atau menawarkan bukan salah, tetapi pemisahan kasih karunia dengan kebenaran. Yesus yang utuh itu bukan satu, bukan hanya kasih karunia. Di dalam dia ada kasih karunia dan kebenaran. Saya tadi doa khotbah apa yang saya sharingkan. Saya pikir kalau saya khotbah yang mungkin saya tidak banyak waktu. Saya mau bagikan salah satu petas rohani. Karena ini penting. Setiap hal itu ada tatanannya, ada caranya, bukan hanya tulus. Fitness ada caranya, bukan beban dulu, kardio dulu, betul? Halo. Lalu golongan darah, tailor made. Siapa suka Master Chef, lihat. Ada caranya, bumbunya kalau kualik nggak jadi, saudara. Betul? Hidup rohani juga begitu. Dimulai dari kasih karunia, tetapi kasih karunia tidak terpisahkan dengan kebenaran. Kasih karunia dan kebenaran adalah dua anugerah yang seperti mata uang yang dua sisi yang menjadi satu. Kebenaran tanpa kasih karunia menjadi peraturan yang menghukum. Sebaliknya kasih karunia tanpa kebenaran menjadi sia-sia. Orang Israel mana? Yang putar-putar 40 tahun di padang gurun, mereka tidak kehilangan pengampunan.
Tapi mereka kehilangan perjanjian. Mereka kehilangan perkenanan. Aku tidak berkenan kepada mereka. Saudara, ketika engkau sudah masuk dalam perjanjian dan Tuhan itu jadi harta. Yang milenial, yang masih pacaran, lihat, nggak perlu dihukum. Kalau pacarnya ndak WA 2-3 hari, gelempengan ndak? Stres ndak? Stres. Karena pacarnya sudah jadi harta. Jangan bicara, ini boleh nggak? Dihukum nggak sama Tuhan? Jangan ngomong begitu. Terlalu jauh. Nggak usah dihukum, disiwak Tuhan. Saya tadi lihat ada yang nyanyi sambil air matanya menetes. Saya sangat diberkati. Anda tidak nyazanya nyanyi. Ketika engkau masuk di situ, Tuhan itu bukan hanya penolong. Tuhan itu harta. Kalau itu jadi harta, engkau tidak ingin kehilangan. Engkau tidak ingin dia nggak hadir. Amin. Kau mendapat kasih karunia. Ini yang dilihat Musa. Beritahukan apa? Jalanmu. Itu namanya jadian. Ini cinta yang ngajak jadian. Orang Jakarta tahu persis. Bukan tahu persis. Punya istilah yang Alkitabiah. Lu ngapain sama dia? Gua lagi jalan sama dia. Betul ya? Jalan. Siapa tokoh Alkitab? Bukan orang beragama. They walk with God. Yesus memanggil kita bukan hanya sekedar beragama Kristen. Dia mengajak kita masuk dalam dimensi perjanjian. Saya nggak ada waktu untuk bagikan. Karena perjanjian itulah kunci transformasi. Abigail menerima identitas baru ketika dia diadopsi menjadi anak. Dia nggak berubah status, dia nggak mengalami sebuah realita identitas yang baru kalau dia hanya ditolong sama si bapak. Catat baik-baik. Anak bungsu sudah dipeluk oleh bapaknya di halaman, tapi belum diganti jubahnya sampai disembelihkan lembu. That's covenant. Orang Israel yang 40 tahun berjalan, saya terkejut. Mereka tidak kehilangan pengampunan. Mereka tidak kehilangan pertolongan. Betul? Kalau hari ini bukan orang yang masuk neraka. Kalau mati masih masuk surga. Tapi gagal menerima warisan. Warisan itu dari kata apa? Perjanjian. Mereka kehilangan sense of destiny. Mereka tidak tahu jalan itu apa, muter. Mereka jadi tua tanpa sebuah progres, tanpa sebuah pertumbuhan. Cek hidupmu, hidup saya. Kenapa sebagian orang tidak menemukan panggilan? Karena dia hanya hidup dalam dimensi pengampunan dan pertolongan. Kita perlu memahami cinta Yesus itu bukan hanya belas kasihan. Belas kasihan itu lahir dari sebuah cinta yang dalam perjanjian. Seperti Abigail dijadikan anak si Om. Seperti Ruth yang pertama dipanggil Pak Boas. Sudah gak usah repot-repot. Sudah gak usah takut. Kamu minum-minum. Sudah saya kasih tahu pegawaiku jangan ganggu kamu. Saya kan pria, saya tahu. Waktu Boas manggil Ruth, dia naksir Ruth. Halo. Padahal siapa Ruth itu? Udah perempuan. Perjanjian lama perempuan itu less than ya. Moab itu keturunan 10 tidak boleh masuk bait Allah, betul ya? Miskin. Bayangkan Anda Ruth.
Saya baca itu, saya nangis, saya tidak lihat Ruth dan Boaz. Saya lihat diri saya seperti Ruth. Tuhan, kenapa Engkau mengasihi aku? Emangnya aku ini siapa? Tapi itulah Tuhan kita. Ingat, Boaz itu bos besar. Amin. Kenapa dia falling in love? Itu janda. Moab nggak masuk. Tapi Boaz jatuh cinta pada Ruth. Dan dia bukan cuma nolong. Dia menikahi, dia jadikan Ruth miliknya. Itulah cinta Yesus. Dia memberikan kasih karunia supaya kita berjalan dalam kebenaran. Itulah cara kita hidup dalam menjadi manusia sejati. Kebenaran bukan peraturan. Kebenaran itu hakikatnya bukan doktrin. Kebenaran itu adalah jalan dan kehidupan. The way of life. The way of life. Bukan hanya percaya. We follow. Ketika Anda masuk dalam perjanjian, Anda bukan cuma dipanggil percaya. Follow me, ikuti aku. Dan Anda jalan dengan konsekuensi. Anda meninggalkan yang di belakang. Kalau percaya enggak perlu. Betul? Anda kehilangan kesempatan untuk jalan di jalan lain. Kalau saya di jalan di sini, dalam waktu yang sama saya nggak bisa jalan di situ. Amin. Dan hanya orang yang masuk dalam perjanjian, dia akan melihat sebuah panggilan dan jalan. Anda yang sudah menikah, Anda tahu, Anda diajak jalan dengan seorang pria yang namanya suamimu. This walk, that is covenant. Yang ketiga, apa yang ditawarkan iblis? Ada dua isu. Aku berikan kerajaan ini dengan kemuliaannya, asal kau nyembah aku. Kali ini Yesus tidak mengatakan ada tertulis. Ini caranya. Dia berkata, be gone. Langsung dihardik, diusir. Di titik ini Yesus tidak menyediakan diri untuk berdialog. Keluar, pergi kau. Apa yang iblis tawarkan? Bapa sudah menyediakan kemuliaan. Bumi diserahkan sama Yesus. Kapan dia? Ketika berkata, ketika dia mati dan bangkit, berkata, segala kuasa di bumi dan di sorga ada di tanganku. Dalam kerajaan Allah, kemuliaan hanya sudah disediakan, tapi melewati melewati salib. Apa yang iblis tawarkan? Kemuliaan tanpa salib. Baca ayat firman Tuhan Ibrani. Allah sedang membawa kita, anaknya, kepada kemuliaan. Apa yang tawarkan iblis? Kamu bisa lepas dari jalan salib. Yang kedua, melalui pengkhianatan. Dia tidak katakan tinggalkan Allah, tapi dia katakan kau sembah aku juga. Berkhianat. Buat saya, Salomo, satu, dia penuh kasih karunia, tapi dia tidak hidup dalam kebenaran. Dan yang kedua, permisi, bukan menuding, menghukum, menghakimi. Salomo berkhianat kepada Tuhan. Dia sujud kepada Dewi Ashitoret, Milkon. Saya
teriris hati saya. Gak ada manusia, anak Tuhan yang begitu diberkati seperti Salomo. Saya bilang, kok tega dia berkhianat sama Tuhan. Dan Salomo tidak diambil kekayaannya, Salomo tidak diambil kuasanya, Salomo kehilangan hadiratnya. Dan Salomo hanya menjadi raja tua yang bodoh di akhir hidupnya. Dan dia titip pesan sama kita, semuanya sia-sia ketika Tuhan gak ada di situ. Sekalipun kemuliaan dunia itu dia miliki. Yesus melewati semua penderitaan, tapi bukan dia hancur, justru dia mengalami transformasi. Jangan takut sakit. Ini saya suka. I have found the paradox that if you love until it's there can be no more hurt, only more love. Siapa yang pernah menderita bisul? Hari ini jarang anak kena bisul. Dulu suka. Bisul tuh kalau udah besar, disentuh aja sakit. Sini ya, sentuh aja sakit. Tapi kalau udah mateng, disentuh sakit, ditekan, dari sakit hilang sakit. Dan keluar itu matanya, sembuh. Betul? Apa yang Tuhan mau kita punya? Jangan takut dengan rasa sakit. Ketika kita menerima cinta, the calling of love is the calling of death. True love itu hanya terjadi ketika seorang bersedia sakit. Yang suami istri, Anda katakan amin. Kalau Anda nikah tidak mau sakit, Anda belum siap nikah. Karena cinta itu akan lahir melalui satu proses rasa sakit. Makanya ya, untuk terima pengampunan, darah Yesus itu bukan hanya darah pengampunan, darah perjanjian. Untuk terima pengampunan, kita tidak perlu sakit. Kita hanya perlu percaya. Step pertama, percaya dia mencintai kita. Terima. Tapi untuk masuk perjanjian, meterainya korban sembelihan. Harus ada yang dipotong. Makanya meterainya apa? Sunat. Ada daging dan ada darah. Jadi ketika Tuhan kita masuk perjamuan kudus, Tuhan itu mengajak perjanjian. Kita diingatkan sebuah covenant. Dan untuk masuk perjanjian harus dua pihak. Amin. Dan Yesus sudah melakukan. Dan kita juga dipanggil melakukan yang serupa. Itulah worship. Memberikan tubuh dan hidup kita. Tetapi ketika kasih Allah menguasai, maka rasa sakit itu menjadi katalisator. Mati dalam cinta. Masih ingat film cerita Sang Pek Ingte? Orang yang mati jadi dalam cinta itu enggak jadi demit, enggak jadi setan, jadi kupu-kupu. Katanya Sang Pek Ingte ya, ini cuma ceritaan. Ketika Yesus mati dalam kasih, dia enggak mati. Dia jadi Kristus dan Tuhan. Anda dan saya ketika bersedia tersalib dalam cinta, bukan frustasi, maka itu akan terjadi sebuah transformasi. Roma 8:19, seluruh semesta sorga itu menanti putra-putra kerajaan yang dewasa lahir dari GSCA BICC. Karena dia bukan hanya menolong, dia punya kerajaan, dia ingin mewariskan kepada Anda dan saya. Amin. Bukan kuat,
mampu atau tidak mampu, rela. Cinta membuat kita rela menerima rasa sakit. Karena kita lebih takut kehilangan cinta daripada menerima rasa sakit. Makanya firman Tuhan berkata,